Oke guys, sekarang mau coba bahas tentang anatomi abdomen. Oke, nah ini saya pakai apa namanya bukunya Netter, bukunya. Oke, coba kita bahas. Nah itu pertama itu abdomen anatomi permukaan. Nah itu yang bisa kita lihat dari depan itu ada bilang corpus sternum, toh kan ada sternum tak toh, entah bersama proses psikodeusnya. Nah seperti ini nanti ada di sini namanya articulatus hyposternalis, terus ini ada manubrium sterni di atas guys nih toh, entah manubrium sterni di sini. Nanti sini ada incisura jugularis, terus ini incisura clavicularis. Terus nanti sini ada kelihatan itu linea, namanya linea mediana anterior. Nanti ini dibagi 9 regio, tapi nanti kita akan bahas di bawah. Cuman sih, ya ini namanya kuadran tuh, nanti ada regio begini 9, ini guys. Nah, hapus dulu. Terus ini tuh namanya yang ini, ada ini yang membuat orang suspek, ada garis pinanya, garis vertikalnya, terus ada garis transversalnya. Nah, nama garis vertikalnya itu ini linea alba, oh, begini. Terus ada ini yang garis transversal toh, itu intersection tendinae. Ada garis di sini begini, yang semilunar yang setengah lingkaran ini kayaknya. Kita kenal bisa bilang semilunar. Terus apalagi? Ini ada musculus juga kelihatan, ini musculus rectus. Di sini ada musculus di bawah sini sih, musculus pyramidalis. Ini spina iliaca, tulang iliaca. Coba nah, oh ya ini juga kelihatan musculus ratus anterior. Yang penting lagi tuh di sini, ini kayaknya deh. Agak musculus externus abdominis, tidak terlalu kelihatan di sini. Bukan nanti kulitnya ada muncul. Gitu teman-teman. Oh iya, enggak musculus pectoralis major. Tidak lagi sih. Kita lanjut. Ini bahasa lainnya umbilical pusar. Terus yang ini saya skip saja, tidak terlalu lanjut ke abdomen. Intinya itu pemisahnya abdomen sama toraks itu yang namanya adalah diafragma. Diafragma apa ya? Diafragma torakan ya. Karena juga dibilang diafragma pelvis sama diafragma abdomen. Lanjut. Oh, ini saya bilang bagi 9 regio sama 4 kuadran. Kalau itu kuadran gampang sih. Nah, ingatlah ada kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah, kuadran kiri bawah. Nah, pembagian itu ini linea mediana anterior, ini garis linea mediana, itu lagi saudara. Terus ini garis mid clavicula kanan atau linea medio clavicularis. Mid clavicula, oh enggak. Kalau saya namanya toh ini linea umbilicalis transversal. Oke. Di sini regio. Nah, ini regio dibagi, ini ada 9 sama garis yang namanya itu planum subcostal. Subcostal itu artinya di bawah, dari costal itu artinya di bawah. Di bawah. Terus juga ada namanya planum interspinal. Inter itu di antara, spinal itu yang termasuk adalah spina iliaca. Entah spina iliaca anterior superior. Sias. Terus ada juga garis ininya vertikalnya itu yaitu garis linea semilunaris, tapi biasanya itu dosen pakai yang ini linea clavicularis. Oke guys, terus juga yang penting organnya ini tadi sudah bahas garis kita. Nah itu kita bahas dulu regionya.
Regio itu ada regio hipocondrium dextra yang ini, regio epicondrium sinistra, regio epigastrium, regio ini regio apa namanya? Lumbalis dextra, regio umbilicalis karena ada umbilicus toh. Ini kenapa tidak bisa namanya epigastrium karena ada gaster. Oke. Epi itu kalau saya itu epi di apa namanya kayak epidermis toh. Epidermis itu artinya di atas kulit, epi itu di atas. Oke. Terus ada regio apa namanya ini? Lumbalis sinistra, regio inguinalis dextra, kerapi inguinalis karena di sini ada namanya ligamentum inguinal. Ini regio suprapubicum atau hipogastricum. Terus ini ada namanya regio inguinalis sinistra kan ini. Namanya ligamentum inguinal. Oke, itu kayaknya untuk di sini. Terus juga harus kita tahu organ-organnya. Oke, contoh. Ini regio apa namanya ini? Regio postal atau regio hipokondrium. Regio itu ada ini hepar, lobus kanannya hepar, sama ada juga kolon transversum sedikit. Terus ini kayak ini epigastrium, khas sekali kan tadi nama saya epigastrium di atas oleh gaster, namanya gaster. Kalau yang di kiri ada ini kolon, ada juga ini lien, ada juga pankreas di belakang sini. Terus juga umbilikus kanan ini kolon naik, kolon ascending, umbilikus itu kolon transverse. Terus ini lumbalis kiri, kolon descending. Minus kanan itu biasanya ada ini appendix. Harga ovarium kalau cewek. Kalau yang ini hipogastricum itu ada ini apa namanya ini rectum, ada juga sedikit dari ini kolon sigmoid gitu guys. Oke. Jadi harus kita uji regio apa, organnya apa. Terus apalagi yang penting ini ada otot-ototnya yang juga ya lumayan penting lah. Ini ada ototnya toh. Ini kalau di luar sekali itu namanya musculus obliquus externus, itu bentuknya huruf V, obliquus V, internus A. Terus itu kayak huruf A, begini dia naik ke atas, seratnya itu begini, naik ke atas toh. Terus yang penting lagi tuh di sini apa ya? Yang tadi sudah saya bilang juga tadi di depan ada ini vagina musculus recti abdominis merupakan apa namanya? Aduh lupa Kak. Intinya itu dia menyatu ini ya. Otot itu tendonnya, tendon dari musculus obliquus externus, internus maupun transversum yang kiri sama kanan. Nanti namanya itu vagina musculus recti abdominis. Oke. Tidak terlalu Ji. Selanjutnya. Oh ya ini otot-ototnya tadi kan ada rectus abdominis, ini namanya intersectio tendinae karena antar tendon. Terus apalagi ini umbilicus, ini linea alba, ini semilunar. Tadi saya bilang huruf A, obliquus internus, obliquus internus. Ini funicus spermaticus, ini ligamentum inguinal. Anatomi itu yang penting kita tahu namanya. Terus apa lagi ini umbilicus. Ini nanti di ligamentum inguinal guys ada kelewat beberapa struktur kayak indah funicus spermaticus lewat, ligamentum teres ovarica juga lewat,
lewat ke juga saraf, kayaknya kalau nggak salah sarafnya itu saraf apa ya, yang kaki itu saraf, aduh lupa, kayaknya nanti ada di gambarnya, cuma nggak ada. Ya ini kayaknya namanya itu nervus pudendus ya, kan ada arteria pudendus, berarti juga nervus pudendus yang kelewat. Ini gambarnya kayak kita di atas, nggak masih. Oh tadi saya bilang yang apa namanya, bagian muskulus recti abdominis itu merupakan aponeurosis dari muskulus tadi obliquus externus, internus, sama transversum kiri dan kanan. Nah, kalau misalnya di atas linea arcuata dia ada lamina posteriornya. Kalau di bawah tidak ada lamina posteriornya. Itu guys kebilangnya. Ini nama apa? Cavum abdomen ya. Cavum abdomen aja dibilang itu cavum abdomen dan cavum peritoneum. Kalau cavum abdomen itu di dalamnya abdomen perut. Kalau cavum peritoneum itu di dalamnya peritoneum. Tidak lanjut apa? Ini enggak terjadi. Oh ini tadi aku bilang guys, yang lewat juga untuk femoral, ada cara ini benar. Kami femoralis dari nervus femoralis. Oke. Sorry tadi yang di atas ini yang benar yang lewat. Sorry. Salah lupa. Ini toh yang tadi lewat bukan ini. Enggak lewat lewat juga ya. Ini guys yang lewat di apa tadi aku bilang ligamentum inguinal. Terus toh ada arteri dan ramus genitalis dari nervus genitofemoralis. Terus juga lewat ki arteri dan vena testacularis tentu saja lewat ki. Apalagi ini venous spermaticus. Itu ki. Mana lagi gambarnya? Ada yang bagus. Oh ya, ini ada. Ini namanya bang. Oh, tidak ditunjukkan guys, tidak terlalu. Itu nggak bagus sekali gambarnya. Nervus genitofemoralis. Jadi masuk kalau hujan toh ditanya nanti apa aja yang lewat di dalam ligamentum inguinal. Terus ini juga ada yang fiksasi ginjal. Kalau nanti belajar kalian ada fiksasi ginjal. Ini ada aninya, ototnya ini nervus mayor, juga quadratus lumborum, sama satu lagi. Lupa apa yang fiksasi lagi satu. Lupa sorry. Terus ini lagi bahas tentang vaskularisasi dengan abdomen. Nah ini sering sekali muncul di saat ujian. Nah itu toh kita mulai dulu. Ini dinding abdomen divaskulirisasi utamanya dari aorta abdominal. Ini aorta abdominal. Ini yang besar sekali aorta abdominal. Nah nanti aorta abdominal ada beberapa cabangnya. Ada cabang parietal yang tidak ke organ dan ada cabang visceral yang langsung ke organ. Nah cabang parietal itu yang pertama itu yang ini, arteri perineika inferior yang kayak kalajengking. Terus yang kedua itu ini arteri lumbalis, ada 4 sih sebenarnya, kayaknya 4. Terus ada arteri sacralis media memvaskularisasi ini sakrum. Tadi memvaskularisasi diafragma. Di atas ini memvaskularisasi ini lumbal.
Terus ada juga arteri ini, arteri sakralis. Bukan bentar, sakralis. Bukan. Aduh, arteri ilaki komunis. Nanti itu akan terbagi dua. Khususnya kalau ada komunis itu, dia akan bercabang. Ada ilaki komunis eksterna yang belakang melanjutkan diri menjadi arteri femoralis di bawah. Ada arteri ilaka interna yang akan memvaskularasi pelvis. Lanjut kita akan bahas cabang apa namanya? Cabang visceralnya. Oke, nah. Pertama itu ada dibilang truncus coeliacus atau arteri coeliacus. Jadi cabangnya 3, tapi kita bahas nanti saja. Terus ada cabang ini arteri renalis akan memvaskularisasi ginjal. Ada juga ini namanya arteri suprarenalis media. Terus ada juga yang bakal ke testis, arteri testicularis pada laki-laki, pada perempuan itu arteri ovarika. Terus yang juga penting yang bakal memvaskularisasi dinding abdomen, arteri mesenterika superior dan arteri mesenterika inferior. Yang superiornya akan ke dinding abdomen sebelah kanan, kalau yang inferior itu ke dinding abdomen sebelah kiri. Oke. Tadi sudah tak bahas kah? Oh ya, ini juga nanti terus oleh aku akan kubahas ya fungsinya. Ada nanti dibawa semoga di gambar. Pena, kok pena nanti saya aku bahas tidak bang. Kalau sarafnya dinding abdomen itu biasanya dari ini apa namanya saraf itu nervus vagus. Oh, itu bagus. Nanti bisa lanjut arteri, buka dulu baski namanya apa yang dibilang omentum maius. Nah, ini omentum maius merupakan salah satu dari apa ya namanya peritoneum deh, peritoneum itu dibagi jadi 3. Ada 3 bentuk, ada yang bentuknya itu kayak gantungan baju, hanger. Ini juga dia momentum. Terus ada yang lembaran. Momentum itu lembaran itu dibuka, nanti bisa kalian cek lembaran sama lupa apa satu. Ini momentum maius itu berada di depannya gini, di depan ke dia. Nah, nanti coba begini. Misalnya ini memfiksasi namanya kolon. Pertama itu kolon transversum. Dan ini kolon transversummu. Ini ada gaster. Nah, itu perhitungannya begini. Kan? Nah, dia tidak langsung ke kolon. Itu bakal turun dulu begini. Terus naik. Terus naik. Nah, fiksasi kan. Nah, sebenarnya seperti itu guys. Jadi itu tidak langsung ini kenapa bisa kelihatan turun, karena saya bilang nggak turun, tidak langsung kena fiksasi saja kolon. Terus ada ini namanya kalau kan itu kolon omentum maius. Kalau namanya penggantungnya ini fosus halus atau intestinum tenue, itu mesenterium. Ini itu mesenterium bakal menyatu di bagian belakang
Yang ke satu itu biar tidak lepas-lepas kemana-mana, namanya radix I. Hanya di sini. Ini guys, dia mesenterium tak? Bagus gini gambarnya. Sebentar. Ini namanya mesenterium. Ini dia dibilang mesenterium. Ya. Tidak bakal terlalu kebastian sebenarnya. Ya, peritoneum tidak terlalu banyak bahas sih. Bentar aku cari dulu. Tadi yang pembuluh darah bagus sekali itu dibahas. Mau nggak di gambarnya? Oke. Wah, bagus nih. Nah, oke. Kan tadi bilang Kak, ada itu 3 cabangnya, 3 cabang utama yang bakal memvaskularisasi dinding abdomen. Yang pertama itu yang ini, tubuus coelicus, dia nanti bakal jadi 3. Ada yang vaskularisasi gaster, dia namanya arteri gastrika. Gastrika yang dia bakal begini toh, nah, ini kan gaster. Dia bakal memvaskularisasi bagian kiri gaster. Sehingga namanya itu arteri gastrika sinistra. Terus ini arteri hepatika. Nah, atau arteri hepatika komunis sih. Karena nanti bakal jadi arteri hepatika proprium. Nah, hepatika proprium nanti ini bakal bercabang menjadi arteri gastrika sinistra dextra. Nah, karena dia bakal ke sisi kanan tren. Aja lagi namanya satu cabang utama tubuus coelicus itu arteri lenalis. Namanya saja arteri lenalis. Dia bakal ke lien, sini lien. Nanti di arteri lenalis juga ada lagi cabangnya, banyak ki. Arteri gastrika brevis atau nanti ada juga turun ke sini arteri gastroomentalis atau nama lainnya gastroepiploica karena dia di kiri jadi arteri gastroepiploica sinistra. Oke, terus lagi muka lanjut ki. Kembali lagi ke ini tadi arteri hepatika propria. Dia itu bakal jadi 2. Ini toh kelihatan Ji, arteri hepatika sinistra di kiri, arteri hepatika dextra. Arteri hepatika dextra ini nanti bakal bercabang menjadi arteri hepatika dextra yang akan ke ini ke hati dan arteri cysticus yang bakal memvaskularisasi vesika velea. Karena situ nanti ada namanya ductus cysticus. Terus ini juga nanti arteri hepatika communis ada lagi cabangnya selain arteri hepatika propria yang bakal turun ke bawah. Namanya itu pankreatiko duodenal. Kenapa namanya pankreatiko duodenal? Karena dia itu memvaskularisasi pankreas dan duodenum. Oke. Nah, nanti ini pankreato
duodenalis ada yang bakal ke bawahnya lambung, namanya itu gastromentalis dextra karena di kanan, atau gastroepiploica dextra. Terus juga ada bakal ini menjadi arteri apa namanya, gastroduodenal. Nah, gastroduodenal ini nanti ada yang ramus depan dan ramus belakang, ramus anterior dan ramus posterior. Oke, itu untuk ini trunkus coeliacus yang harus kalian ketahui. Terus nanti ada juga cabang arteri mesenterica. Nah, kan tadi aku bilang kalau arteri mesenterica superior itu dia bakal memvaskularisasi bagian kanan dari dinding abdomen. Nah, ini dia khususnya nanu kina. Nah, apa namanya? Kayak nggak kasih buka tuh begini. Jadi ini bagian kiri, bagian kanan semua gini. Nah, itu ada 3 cabang utamanya, guys. Harus kalian ketahui. Itu pertama mana? Ini yang ke sini. Arteri iliopsoas. Nah, nama ini iliopsoas. Terus ada arteri colica dextra. Ini iliopsoas namanya ileum. Ileum itu yang ini dan colica kolon. Ileocolica. Iya. Nah, terus ada arteri colica dextra. Arteri colica dextra ini ya, kan colica kolon yang dextra atau kolon ascending. Terus ada arteri colica media. Yang mana itu di sini? Kenapa tidak kelihatan ya adik-adik? No. Ini arteri colica media itu akan memvaskularisasi 2/3 bagian pertama dari kolon transversum gitu. Itu yang penting yang harus kalian ketahui. Ada arteri apendikular tapi tidak terlalu di situ. Cabang-cabang kecilnya. Terus ada yang tadi yang ke kanan. Nah, ini tuh bagus sekali gambarnya. Arteri mana? Ileocolica, terus arteri colica dextra, colica media, ada namanya. Kalau dari arteri mesenterica inferior itu ada 3 cabangnya. Yang pertama itu yang ini arteri colica sinistra, dia itu sepertiga akhir dari kolon transversum dan kolon yang sinistra atau kolon descending. Terus ada lagi namanya arteri ini apa namanya ini? Kolon sigmoid, berarti arteri sigmoidalis. Sigmoidea. Ya, nama saya arteri sigmoidea ya, kolon sigmoid. Terus ada lagi satu, arteri rectalis superior. Mana gitu nih dia, arteri rectal superior. Dia itu rectum, bagian superior. Oke. Itu untuk arteri. Mau dulu bahas vena, terus saya akan bahas lagi organnya satu-satu. Mana ke vena? Mau bahas ke vena porta saya langsung. Karena itu vena porta apa namanya? Untuk kalian ini. Oke nah. Nah, saya itu mau dulu bahas dari mana? Ini kan vena mesenterica superior. Nanti itu ada 3 vena besar yang bakal bermuara ke sini. Itu pertama tadi sesuai sama arterinya. Ini vena colica media, colica dextra sama ileocolica. Oke. Dan nanti ini arteri mesenterica superior akan bermuara ke vena ini apa namanya? Vena porta hepatica. Ini besar. Nanti ini vena porta hepatica jadi 2, yang kanan vena porta kanan dan vena porta kiri. Terus ini lagi apa ini namanya? Vena mesenterica inferior. Ada 3 vena yang bakal bermuara ke sana. Sama aja sesuai arterinya tadi, vena ini colica sinistra, vena sigmoidea, sama vena rectalis superior. Ini kalian lihat. Ini bakal nanti ini vena mesenterica inferior bakal bermuara bukan ke sini nah, bukan ke vena porta. Dia itu bakal bermuara ke vena lenalis. Oke. Terus ini ada lagi yang penting juga
Yang ini vena gastrica dextra, dia bakal bermuara ke sini langsung. Terus ada ini juga di atas, vena esophagus, dia bakal bermuara ke sini. Vena gastrica sinistra dulu, terus nanti dia itu ke sini nih, vena porta hepatica. Itu penting juga vena gastrica brevis, dia bakal bermuara ke ini, vena renalis. Itu ya itu penting kalau vena, guys. Nah itu juga kalau vena sama arteria itu sebenarnya namanya organ apa, vaskularisasi. Terus sudah itu mau kak dulu bahas lagi organnya nah satu-satu. Dari atas nanti saja deh. Nah, itu. Ini ya lambung. Kan tadi sudah kak bilang lambung itu bahasa kerennya itu gaster ya kan. Nah lambung itu atau gaster dibagi jadi berapa ya? Empat bagian. Ada yang bilang pars cardiaca, ini pas baru masuk tuh ini esophagus. Terus masuk sini namanya pars cardiaca. Kan bilang pars cardiaca karena dekat dengan jantung. Jantung itu ada di sini. Nah, sekitar di sinilah jantung ya kan. Terus ada namanya fundus. Fundus itu artinya fundus gastricus tuh. Itu artinya apa ya? Fundus. Semacam lantai begitu. Tapi ya fundus di atas. Sudah enggak paham kan bisa. Terus ada corpus gastricum, corpus artinya badan yang paling besar biasanya. Terus ada namanya daerah piloricus. Nah, nanti itu dibagi dua. Ada antrum piloricum yang di sini, sama ada canalis piloricus. Dan nanti canalis, nanti ada musculus. Musculus pincer pilorica. Terus nanti ini ada juga dibilang curvatura mayor dan curvatura minor. Curvatura mayor itu yang besar, kenapa namanya curvatura? Karena bentuknya seperti kurva. Ada juga curvatura gastrica minor yang kecil. Dan di sini melekat namanya omentum minus. Omentum minus itu nanti terbagi dua. Ada ligamentum gastro. Ini apa namanya? Gastro ini hepatogastricum sama hepatoduodenal. Nah, hepatoduodenal antara hepat sama duodenum. Yang duodenum dari kanalis piloricus akan melanjutkan dia menjadi ini duodenum. Terus apalagi yang penting di lambung itu juga rasa penting arteri juga harus kalian tahu. Oh ya ini juga harus tahu guys tuh bilang yang ada bilang intraperitoneal sama retroperitoneal. Kalau intra itu yang dibungkus sama peritoneum, kalau retro di belakangnya. Gastro ini termasuk intraperitoneum. Oke. Karena ada fiksasi toh ini. Apa namanya omentum, main sama omentum minus. Terus ini lagi guys, tuh bagian dalamnya kianu, bagian dalamnya dari gaster. Kayak kita tadi aku bilang ada namanya musculus, sphincter piloricus, ada ostium, tapi biasanya juga dibilang canalis saja, canalis piloricus, canalis pilorica. Terus ada ini kayak rugai, ini bilang rugai mana rugai ya, kok. Rugai kayak lipatan-lipatan mukosa ke dalam, atau plika juga bisa, boleh sama di. Itu yang penting di gaster. Oh iya, kalau muka bahas sedikit anatominya, fisiologinya nanti di gaster ada namanya sel. Selnya itu sel parietal, ya kan? Yang bakal hasilkan HCl. Sama ada bilang sel SIP yang bakal hasilkan pepsinogen. Nanti di pepsinogen bakal diaktifkan oleh HCl. Oh ya, hasilnya berguna untuk bunuh bakteri atau bunuh kuman-kuman lah yang masuk ke lambung. Pepsinogen ini enzim aktifnya itu namanya pepsin. Itu untuk apa ya? Pencernaan protein. Nah, rombaki proteinmu jadi asam-asam amino atau peptida kecil. Oke, ya itu. Coba buka bahas sedikit fisiologinya. Itu kayaknya penting di lambung.
Terus lanjut lagi di duodenum. Duodenum itu terbagi akibat bahasa semuanya itu usus 12 jari ya. Duodenum terbagi menjadi 4 pars. Ada dibilang pars duodenum superior, duodenum turun, berarti kalau turun apa? Descending, duodenum horizontal karena dia horizontal, sama yang naik duodenum ascending. Oke. Nanti itu di duodenum itu ada namanya flexura. Flexura itu sudutnya. Ini tuh bengkok tuh begini tuh sedikit. Nah, yang begini intinya di sinilah flexura. Ada flexura superior, flexura inferior sampai sini. Pasnya duodenum mau menjadi jejunum ada namanya flexura duodenojejinalis sama namanya. Terus juga kan kalau di sistem pencernaan itu ada yang sistem pernapasan bagian atas sama bawah di vokalis kan. Kalau ya sistem pencernaan itu ya misalkan sistem pencernaan atas sama bawah itu namanya ligamentum teres. Itu memfiksasi duodenum superior sama jejunum. Itu di sini kelihatan enggak sih? Ini enggak kelihatan, ini tidak fiksasi di sini bagus sih. Itu juga di ligamentum di duodenum kurasa. Oh ya, dua ada ini. Guys, nah, ini kan di duodenum ada namanya papilla duodeni mayor. Sama ada papilla duodeni minor atau nama lainnya itu papilla duodeni mayor itu apa ya lupa? Factor apa namanya ya? Ampula of Vateri. Oke, nanti ada outputnya situ namanya sphincter apa ya? Enggak lupa. Sphincter of Oddi. Oke. Nah, nanti di papilla duodeni mayor bakal bermuara dua struktur. Ada yang dari hepar, apa dari pankreas. Tapi nanti bakal kita bahas. Sebut saja apa yang bermuara sama ductus atau biliaris sama ini ductus pancreatus mayor Wirsuni. Kalau yang papilla duodeni minor itu yang kecil, karena kecil itu berarti satu yang bermuara toh ductus pancreatus serius atau Santorini. Itu Wirsuni sama Santorini penemunya. Udah baik. Terus lanjut nanti lah dari duodenum bakal ke ileum. Ileum itu ini kalau misalnya ini kotak ya kan, kotak ileum, terus saya tarik gas begini, yang di atas di sini ileum, bawah sini ileum, jejunum, ini ileum ya kan, kira dari jejunum terus ileum, dari ileum bakal bermuara ke ini cecum. Terus ini cecum ya kan, muara dari ileum, terus ini appendix yang biasa dibilang usus buntu. Dia fungsi itu untuk sistem kekebalan tubuh adik-adik. Nah, ini dia penting. Nah, ileum ke cecum ada dibilang ileum terminalis. Terus di ileum terminalis ini ada ostiumnya di lubangnya, dan dia juga ada valvulanya, valvula ileocecalis. Oke. Ada juga ini valvula ostium lain satu, ostium appendiciformis. Kenapa bisa? Karena ya lubangnya dari appendix ya kan, appendix vermiformis gitu. Oh iya enggak. Nah, nanti coba deh. Nah, ini usus besar atau intestinum crassum. Ini intestinum crassum tadi saya bilang tadi bagi jadi empat bagian lah. Yang naik itu kolon ascending, yang turun itu kolom, yang ke samping itu kolom transversum, yang ke sini kolon descending, yang di sini kolon sigmoid. Nanti kalau sigmoid jadi rectum. Oh ya. Ini tadi kan kalau fiksasinya ini bentar. Oh astaga. Tadi itu guys yang jawab omentum majus yang anu fiksasi nah, aduh salah Kak.
Momentum Mayus itu fiksasi gaster. Nah, fiksasi gaster. Nah, beda lagi namanya kalau ini. Terus ini apa nih besar lah. Nah, yang kolon transfer itu nama fiksasi itu mesokolon transfer sum. Oke, nah. Terus yang fiksasi itu apa namanya? Ini kolon sigmoid itu namanya mesokolon sigmoid. Oke. Sigmoid. Nah, terus nanti juga yang penting di sini ada namanya ini Tania libera. Terus aja di belakang itu ini, ada Tania mesopolika, ada mesokolon sama ada Tania, aduh lupa apa namanya satu. Ini Tania omentalis, Tania omentalis. Karena nanti ke atas tuh bertemu sama Omentum Mayus. Ini yang membuat usus halus ini, usus besar ini kayak roti sobek. Kita tarik ini tarik kita, nanti nama roti sobek itu kalau satu namanya Austra ya, Austra coli. Austra coli ini dia namanya Austra coli. Oke. Itu yang penting. Terus ada ini juga yang kayak tinta aja lemak-lemak namanya itu appendices epipuloica. Ya, appendices epipuloica. Ya, appendices epipuloica. Oke, sudah nih, sudah ada sedikit. Oh ya, ini juga rektum kah? Sudah ada rektum bakal menjadi ans. Terus di hati ini merupakan organ, bukan sih, tidak termasuk organ pencernaan, itu membantu pencernaan dengan menghasilkan apa lagi namanya ini, cairan limpa, ya enggak sih. Nah, kalau anatomi itu hati, kalau aspektus anterior dibagi menjadi dua, ada lobus hepatis dextra sama lobus hepatis sinistra. Terus nanti ada tiap fiksasi juga. Ada namanya ligamentum falciform hepatis. Ini yang pisahkan ligamentum, yang pisahkan lobus dextra sama sinistra. Terus ada lanjutannya itu nanti ligamentum teres hepatis. Vena umbilicus kiri yang mengalami. Terus lagi nanti ada namanya ligamentum coronarium, namanya coronarium itu mahkota di atas, ada yang dextra, ada sinistra, dextra, sinistra, terus nanti yang ini yang di sudut ligamentum triangular dextra. Namanya karena bisa triangular karena di bentuk segitiga toh, katanya. Nanti dia semua itu menempel ke diafragma sama hati. Ya, ada namanya vesika velea, kantong empedu. Terus lanjut lagi di aspektus posteriornya. Nah, ada dibilang dulu nggak bahas ke lobusnya. Lobus kan ini lobus yang besar lobus kanan. Nah, kalau dibilang itu ada dua tambahan. Kalau yang dekat ke vesika velea, namanya lobus quadratus karena kotak. Kalau yang dekat ke vena ini, vena cava namanya lobus caudatus. Oke. Terus di bagian belakang itu juga ada dibilang impresio. Impresio itu maksudnya ada ki organ yang menempel ke di situ. Nah, ini pertama ada impresio duodenalis, menempel ke duodenum. Ini yang paling besar renalis karena nanti ginjal kanan tak. Ini kolika karena meso kolon transversum nempel. Terus ini pasti ada gaster, mana gaster. Impresio gastrika itu yang mana? Yang ini gastrika, esophagealis yang ini. Oke nah, terus di belakang itu ada namanya ini vena porta ini apa namanya? Porta hepatis. Nah, di porta hepatis itu nanti bakal ada beberapa yang masuk. Kayak ini ada vena apa namanya? Vena porta, ductus biliaris, vena hepatica, kan? Terus di belakangnya itu ada tambahan ligamentumnya. Untuk ligamentum venosum arantii. Terus ada bagian yang tidak ini begini, jadi begini. Di hepar itu ada dia semacam kapsulanya, pembungkusnya kapsula fibrosa atau namanya itu kapsula apa ya? Aduh lupa Kak. Nah, ada bagian yang tidak dibungkus kapsula, namanya itu area nuda.
Oke. Oke. Terus sekali lagi nah. Mana pankreas adik-adik? Pankreas tidak ada ya. Oh iya, lian. Sebenarnya lian tidak terlalu aneh. Sebenarnya ini lian toh. Kalau misalnya ditabraki mobil, terus terjadi pemarahan yang besar, nah itu biasanya gara-gara lian. Kan di sana banyak pembuluh darah yang masuk. Jadi kalau rusak lianmu bakal berdarah-darah itu tubuhmu guys. Oh ya ini pankreas. Oh ada aku lupa di heper. Ini di heper itu kan sebelum jadi ductus biliaris ada namanya ductus hepatikus communis sama ductus cysticus bergabung gitu jadi ductus biliaris atau ductus coliticus. Nanti dulu coliticus itu yang bakal tadi ke papilla duodeni mayor. Pankreas ini kan, nah ini bergabung ke ductus hepatikus communis sama ductus cysticus toh itu bakal menjadi ductus coliticus terus bakal ke sini ampulah of Pateri atau papilla duodeni mayor. Oh ya ini pankreas. Nah, pankreas itu dibagi menjadi 4 juga. 4. Ya, regiola. Kaput, ada kaputnya, ada kolum, leher, korpus badan, cauda ekor. Nah, terus di antara ini, antara kaput sama kolum, ada incisura, kayak lekukan. Incisura pankreaticus. Nanti di sana bakal lewat arteri mesenterika superior dan vena mesenterika superior. Oke, itu ya. Ada kayak tes enggak kemarin. Terus ini di pankreas tadi aku bilang ada ductusnya, saluran keluarnya cairan pankreas ada. Ductus pankreatus virsum ini yang ke sini dari sini ke sini sama ada ductus santorini. Oke, guys. Itu nanti apa ya? Adalah hasilkan cairan, hasilkan CO3, hasilkan juga enzim-enzim pencernaan kayak tripsinogen, elastase sama apa lagi satu lupa kak termo aduh lupa terus juga vena mungkin kak bahas dulu apa namanya tester kan enggak ren enggak sih ya mungkin nambah ren sedikit saja kan ini ren terbagi jadi 2 ginjal kanan dan ginjal kiri. Ginjal kanan itu lebih ke bawah karena ada Kindiski hepar. Oke. Terus di atas ren itu ada namanya glandula atau kelenjar. Itu kelenjar apa lagi bahasa semuanya? Aduh lupa kak. Intinya kelenjar suprarenal biasa disebut. Nah kelenjar suprarenal ini yang vaskularisasi ada 3. Ada suprarenal superior, suprarenal media, dan suprarenal inferior. Kalau suprarenal superior itu dia dari ini perenikan itu. Kalau media itu langsung dari ini apa namanya ini arcus aorta abdominal. Kalau ini suprarenal inferior itu dia dari renalis arteri renalis. Oke. Oh ya ini juga ada vena suprarenal. Kalau vena suprarenal dexter itu dia langsung ke vena cava inferior. Karena vena cava inferior itu berada di kanan. Jadi langsung saja. Nah, ini suprarenal apa namanya? Suprarenal sinistra kan tidak bisa langsung ke vena cava, harus ada lewat dulu. Karena vena cava itu di kanan, nah dia di kiri. Jadi harus lewat dulu ke vena renalis sinistra. Terus ini anatominya
jantung anatominya apa namanya ini ginjal. Kalau saya mau pegang langsung itu besarnya kayak gini lah, satu telapak tangan. Nah, renal ini ada pembungkusnya kapsula fibrosa kayaknya tadi di hati. Fungsi utamanya itu kalau renal buat buat apa namanya urin. Dia juga bisa gluconeogenesis dan ya mengatur tekanan darah juga bisa. Banyak fungsinya. Menjaga elektrolit dalam tubuh. Banyak banget sih. Terus lagi apa mau tak bilang? Oh ya, ada namanya kutubnya, ada kutub superior, ada kutub inferior. Terus kalau dipotong kita ini ada dibilang bagian korteks ini yang begini. Terus yang kalau ada begini-begininya namanya medula. Di medula renalis itu ada namanya piramis. Piramis renalis. Oke. Nah, di piramis renalis ini bakal ada struktur yang melanjutkan diri menjadi calyx minor. Bukan calyx minor bakal menjadi calyx mayor. Nanti calyx mayor bergabung bakal menjadi pelvis renalis. Nanti pelvis renalis bakal turun menjadi ureter. Oke? Ya, dan ini piramis tadi ada dasarnya, namanya itu basis piramis. Terus uji namanya ini papilla, tapi bukan papilla piramis, melainkan papilla renalis. Oke? Buka vaskularisasi. Oke, ada vaskularisasi. Nah, vaskularisasinya itu itu sini dari arteri renalis bakal berubah jadi arteri segmental, nanti jadi arteri interlobaris, terus arteri arcuata, nanti masuk lagi interlobularis. Itu. Nah, ini guys penting itu. Apa lagi ya? Ini kan ureter ya kan? Ureter. Nanti di ureter itu bakal melanjutkan diri menjadi vesika velea. Dari vesika velea bakal menjadi ureter. Ada lagi penting. Yang tadi aku bilang apa namanya prometerium apa namanya lagi yang fiksasi abdomen peritoneum ya kan. Nah, ada omentum maius yang fiksasi gaster sama omentum minus. Omentum minus sama omentum maius itu turun ke nanti begini berputar terus naik ke kolon transversum. Terus fiksasi kolon transversum ada mesokolon. Terus nanti ini yang fiksasi apa namanya usus halus itu ini mesenterium, nanti itu bakal nempel di belakang sini ada namanya radix mesenterii ya kan. Terus apa lagi bisa ada gak penting ada gak penjelasan tambahan Pak jelaskan nih. Nah, kalau buka bahas keren lebih lanjut tidak ada di sini. Ini tadi sudah dibahas apa namanya ini ada arterinya kok karena itu sama jelas mengikuti bentar aku lihat dulu sebentar. Nah, jadi oh ya tambahan saja kalau misalnya di ureter ini ada beberapa penyempitan. Pertama itu kalau baru-baru keluar namanya itu interseksi artikulasi kah interseksi lupa kak serius lupa kak. Ini baru keluar di sini daerah paralelnya antara pelvis jadi ren. Terus pasnya di antaranya ini ada ren nanti mana kita ini jangan di sini dia menyempit di arteri coliaca communis. Iliaca communis. Kenapa sih tulis udah apa sih ya?
Ciri. Terus dia bakal menyempit lagi di sini. Pasnya mau masuk ke fisika Felias. Ke ini, ke, apa namanya ini lagi? Aduh, kenapa lupa Kak? Ya intinya bakal masuk ke kantong kemih. Oke. Ya, namanya itu fisika ordinary kantong kemih. Oke, itu guys. Itu yang bisa gue sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan bisa langsung kontak WA atau saya di kolom komentar.